Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Bagaimanakah awal mula kisahnya? Tionghoa sudah ribuan tahun berada di Nusantara. Tahun 907, I Ching adalah seorang biksu Buddha Tionghoa yang berkelana lewat laut ke Nusantara atau Sriwijaya dan India. Menurut catatan pendeta I Ching, tahun 907, masa kerajaan Airlangga, sudah ditemukan koloni orang Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten. Cheng Ho. Pada abad ke-15, pada dinasti Ming tahun 1407, Laksamana Cheng Ho berlayar ke Nusantara, lalu mendarat di Sambas dan Palembang untuk menumpas bajak laut, lalu membentuk koloni Tionghoa Muslim di Sambas dan Palembang. Pelayaran Cheng Ho ke Indonesia adalah untuk persahabatan, perdagangan, alih teknologi, dan menyebarkan Islam. Peninggalan budaya Cheng Ho. Sampokong Semarang. Kelenteng Sampokong Semarang. Apakah Wali Songo orang Tionghoa? Sunan Ampel adalah Bong Sui Ho, Sunan Bonang, Bonang anak Bong Sui Ho, Sunan Kalijaga adalah Gan Si Chang, Sunan Gunung Jati, Toh Abo, Sunan Kudus adalah Jia Te Su. Ui Ing Kiat, perlawanan Tionghoa terhadap VOC, dipimpin oleh Bupati Lasem, Ui Ing Kiat atau Tumenggung Widyoningrat, serta Raden Panji Margono dan Tan Ki Wi. Perlawanan ini menyebar ke daerah Pati, Kudus hingga Semarang. Tan Sin Ko atau Singse, tokoh pimpinan lokal yang namanya dikenal di sekitar Jepara hingga Lasem. Ia bersama dengan pasukan Mataram dan Laskar Tionghoa dari Batavia ikut menggempur benteng VOC. Tan Sin Ko bersama Bupati Gerobokan Martopuri dan Bupati Pati Mangunonen turut menyerbu dan menguasai daerah Kudus. Singse juga bahu-membahu dengan Raden Masaid menghadapi VOC di Palagan Welahan. Kwe Lak Kwa, tokoh pejuang Tionghoa melawan VOC di Batavia, bergerilya di Batavia, namun mengalami kekalahan dan terdesak hingga ke wilayah Tegal. Dalam kondisi pasukan tercerai-berai, Kwe Lak Kwa menghilang, Kwe Ansai tertangkap, sementara Tan Panjiang dan pejuang lainnya Ui Ing Kiat gugur di Welahan Jepara. Ui Tiong Ham adalah seorang konglomerat yang dilahirkan di kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 19 November 1866. Ia sangat tersohor pada dekade-dekade pertama abad ke-20. Ui Tiong Ham ikut mendirikan Tionghoa Sang Hui atau Kamar Dagang Tionghoa dan selama beberapa tahun ikut aktif di dalamnya. Ia juga menjadi pengurus dari Huaing Chongxi atau Chinese English School di Semarang. Kongres Pemuda Indonesia kedua, di antaranya hadir 5 pemuda Tionghoa sebagai panitia, yaitu Ui Kai Xiang, Lau Chan Hok, Tio Jin Kui, Kwe Tiam Hong, dan Johan Muhammad Tia, yang waktu itu diadakan di gedung milik Si Kong Leong. Mayor Angkatan Laut John Lee, alias Yahya Daniel Dharma. Laskar Pemuda Tionghoa, alumnus Sekolah Tionghoa Tegal, giat memberikan kursus anti-kolonialisme pada pemuda Tionghoa dan mendorong pengibaran bendera merah putih. Berperan penting dalam melucuti bala tentara Jepang di Pemalang. Turut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, 4 dari BPUPKI adalah orang Tionghoa: Ui Tiang Choi, Ui Chong Hao, Tan Eng Ho, Lim Kun Hian. Dr. Andes Yap Chuan Bing adalah salah satu anggota dari PPKI yang mensyahkan pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya, serta mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi baru negara Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan belajar dari sejarahnya. Sesungguhnya orang Tionghoa juga ikut dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sejarah pahit suku Tionghoa di Indonesia.
Kerusuhan Batavia, Oktober 1970. Kerusuhan masa Perang Jawa 1825 hingga 1830. Kerusuhan Solo 1912. Kerusuhan Kudus, Oktober 1918. Kerusuhan Tangerang, Juni 1946. Kerusuhan Bandung, Mei 1963. Kerusuhan September 1965. Kerusuhan Malari 1974. Kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta, kerusuhan Mei 98 telah terjadi pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kini, perkembangan dari masa ke masa. Diyakini ada masalah mendasar yang perlu dibenahi secara tuntas untuk selamanya. Solusinya adalah kita perlu wadah atau organisasi Tionghoa yang mempunyai lingkup nasional non-partisan untuk menyerap aspirasi dan berdialog dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Deklarasi Jakarta, 28 September 1998, berdirinya organisasi sosial bernama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Masa perubahan dialami suku Tionghoa dimulai pada era Reformasi Indonesia dengan terbitnya Kepres nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, Impres nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Impres nomor 4 tahun 1999 tentang melaksanakan ketentuan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, juga melalui instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 serta pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 yang membatasi pelaksanaan agama, adat istiadat, dan budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa pertama kali digelar secara resmi pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-55. Mulai tahun 2001, Imlek dinyatakan sebagai hari libur fakultatif oleh Menteri Agama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2001. Dan di tahun 2002, melalui Kepres nomor 19 tahun 2002, Hari Raya Imlek ditetapkan menjadi hari libur nasional. Yang juga memberikan perubahan terhadap suku Tionghoa adalah Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa keaslian seorang Indonesia ditandai oleh status hukumnya, bukan ditandai oleh ciri-ciri fisiknya yang menjadi bawaan garis etniknya. Perubahan di bidang kependudukan juga terjadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membebaskan orang Tionghoa dari diskriminasi sistem administrasi kependudukan. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis juga membawa perubahan bagi suku Tionghoa. Penggunaan istilah Tionghoa dimulai pada tahun 1901. Berdiri organisasi Tionghoa Huikuan. Selain itu, tahun 1945, di dalam teks penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 tentang warga negara tercantum istilah Tionghoa. Istilah ini diresmikan melalui Kepres nomor 12 tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor SE/Kosong 6/6/6/1967 yang mengganti penggunaan istilah orang atau komunitas Cina menjadi orang atau komunitas Tionghoa. Mari kita bersama-sama mendukung keberadaan PSMTI
agar dapat memperjuangkan orang Tionghoa Indonesia. Apa partisipasi dan kontribusi kita untuk suku Tionghoa? Sebagai penyandang dana, sebagai penyumbang tenaga, sebagai penyumbang ide. Ketua Umum PSMTI periode 1998 hingga 2009. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Teddy Yusuf periode 2009 hingga 2013. Insinyur Rahmat MS MBA periode 2013 hingga 2022. David Herman Jaya periode 2022 hingga 2026. Willianto Tanta baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI periode 2022 hingga 2026. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Juni 1963. Sejak tahun 1982, Willy telah mendirikan PT Pasesorang. Tidak hanya itu, Willy juga melebarkan sayapnya di bidang bisnis perhotelan dengan membangun PT Pinisi Perintis Makassar, PT Makassar Pinisi Seaside Hotel, serta beberapa perusahaan lainnya. Willy juga sukses di organisasi yang salah satunya yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Beliau menjabat sebagai Ketua PSMTI Sulawesi Selatan selama 2 periode, yakni tahun 2012 hingga 2020, dan berhasil membesarkan nama PSMTI di Sulawesi Selatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kabupaten kota, dan provinsi di Sulawesi Selatan.